Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini hari ini, yang lelah dengan pekerjaannya, yang pulang membawa beban pikiran, yang merasa sudah berusaha sekuat tenaga tetapi tetap tak dianggap, selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan ketenangan hati. Semoga setiap langkah kita, sekecil apapun, bernilai kebaikan. Amin. Di sebuah kantor yang setiap hari terlihat sibuk, ada seseorang yang selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia memastikan ruangan bersih, lantai rapi, dan semua orang bisa bekerja dengan nyaman. Ia ada di sana setiap hari. Namanya tercatat di daftar pegawai. Wajahnya familiar dilihat, namun anehnya tidak banyak yang benar-benar mengenalnya. Ia hadir, tapi jarang disapa. Ia bekerja, tapi jarang dihargai. Ia selalu ada, namun sering dianggap tidak ada. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaannya. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikul di balik senyum tipisnya. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik seragam sederhana itu, ada hati yang terus belajar bertahan. Inilah kisah nyata tentang seorang office boy yang hidup di tengah keramaian kantor, namun sering merasa sendirian. Kisah tentang pekerja yang tak terlihat, tentang perbedaan kelas sosial di tempat kerja, dan tentang harga diri yang tetap berdiri meski sering diabaikan. Kisah ini tidak dibuat untuk menyalahkan siapapun, tidak untuk mencari sensasi, melainkan untuk mengajak kita semua berhenti sejenak dan melihat manusia dari sisi yang sering luput kita perhatikan. Sebelum kisah ini berlanjut, jika Anda merasa cerita seperti ini penting untuk terus disuarakan, silahkan tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang belajar untuk lebih peka dan lebih menghargai sesama. Selamat menonton kisah dari channel Kreo ID. Semoga cerita ini tidak hanya lewat di telinga, tetapi juga sampai ke hati. Namanya Raka. Tentu saja itu bukan nama aslinya. Kami sengaja menyamarkannya, bukan untuk menyembunyikan kisah, tetapi untuk menjaga martabat seorang manusia biasa yang hidupnya mungkin sangat mirip dengan banyak orang di luar sana. Raka berusia 41 tahun, seorang ayah dari 2 anak, dan sejak beberapa tahun terakhir, ia bekerja sebagai seorang office boy di sebuah gedung perkantoran yang tampak rapi dan modern dari luar. Jika Anda bertemu Raka di lorong kantor, mungkin Anda tidak akan terlalu memperhatikannya. Tubuhnya tidak tinggi, pakaiannya sederhana, gerakannya cepat, tapi selalu berusaha tidak mengganggu siapapun. Raka bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia jarang memulai percakapan, lebih sering menunduk dan memilih menyingkir saat orang-orang dengan pakaian rapi berlalu lalang. Namun di balik sikapnya yang tenang itu, Raka adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Ia hafal setiap sudut kantor, tahu ruangan mana yang cepat kotor, tahu meja siapa yang harus dibersihkan lebih hati-hati, dan tahu kapan harus hadir meski tidak pernah dipanggil. Setiap pagi, ia datang dengan satu niat sederhana, bekerja sebaik mungkin, pulang membawa nafkah yang halal, dan berharap esok hari bisa dijalani kembali tanpa masalah baru. Dari luar, hidup Raka terlihat baik-baik saja. Ia punya pekerjaan tetap, ia jarang mengeluh, ia selalu terlihat sibuk menjalankan tugasnya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa di balik keseharian yang tampak biasa itu, Raka menyimpan banyak perasaan yang tidak pernah ia ceritakan. Tentang lelah yang dipendam, tentang rasa kecil yang sering datang diam-diam, dan tentang keinginan sederhana untuk sekedar dianggap ada sebagai manusia, bukan hanya sebagai pekerjaan. Raka bukan tokoh besar, ia bukan pemimpin, ia bukan pengambil keputusan. Ia hanyalah orang biasa yang menjalani hidupnya dari hari ke hari. Dan justru karena itulah kisah Raka layak untuk didengar.
Setiap hari, hidup Raka berjalan dengan pola yang hampir selalu sama. Tidak banyak kejutan, tidak banyak perubahan. Dan dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Raka selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang. Udara masih dingin, lingkungan masih sunyi. Ia bangun perlahan agar tidak membangunkan anak-anaknya yang masih terlelap. Setelah berdoa singkat, ia bersiap dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Sarapan Raka sederhana. Kadang hanya nasi dan telur, kadang cukup dengan teh hangat. Bukan karena ia tidak ingin yang lebih, tetapi karena ia sudah terbiasa hidup dengan secukupnya. Saat berangkat kerja, ia berpamitan pada istrinya dengan senyum kecil. Tidak banyak kata. Bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan, melainkan karena keduanya sama-sama tahu hidup harus terus dijalani. Perjalanan ke kantor memakan waktu hampir 1 jam. Raka naik angkutan umum, berdesakan dengan orang-orang yang juga membawa beban masing-masing. Wajah-wajah lelah, tatapan kosong. Semua menuju tempat yang sama, tempat mereka menggantungkan harapan hidup. Sesampainya di kantor, Raka selalu datang lebih awal dari kebanyakan orang. Gedung masih sepi, lampu-lampu sebagian masih mati. Lorong-lorong terasa dingin dan hening. Di saat seperti itu, Raka bekerja dalam kesunyian, menyapu lantai satu persatu, membersihkan meja-meja kerja yang beberapa jam lagi akan dipenuhi tumpukan berkas dan laptop. Menata ruangan seolah-olah tidak pernah ada lelah yang menempel di tubuhnya. Ketika jam kerja mulai berjalan, kantor perlahan dipenuhi suara, tawa kecil, bunyi langkah kaki, percakapan tentang target dan rapat. Raka tetap berada di sana, namun keberadaannya mulai kabur di antara keramaian. Ia lewat di lorong tanpa disapa, mengangkat galon tanpa ditanya kabarnya, membersihkan ruangan tanpa dipedulikan. Bagi kebanyakan orang di kantor itu, Raka adalah bagian dari rutinitas, seperti kursi, meja, atau dispenser. Ada saat dibutuhkan, lalu dilupakan kembali. Tidak ada yang menganggap itu sebagai masalah, karena dari luar, Raka terlihat baik-baik saja. Ia selalu datang tepat waktu. Ia selalu menjalankan tugasnya. Ia tidak pernah marah. Ia tidak pernah menuntut. Orang-orang mengira, jika seseorang tidak mengeluh berarti ia tidak terluka. Jika seseorang tetap senyum, berarti hidupnya baik-baik saja. Padahal, seringkali yang paling diam adalah yang paling banyak memendam. Di sela-sela pekerjaannya, Raka kerap duduk sebentar di sudut ruangan. Bukan untuk istirahat lama, hanya menarik nafas, mengumpulkan tenaga, lalu kembali bekerja. Tidak ada yang tahu bahwa dalam kesibukan yang terlihat rapi itu, ada hati yang perlahan lelah. Ada pikiran yang terus bertanya, sampai kapan semua ini akan terasa sama? Namun Raka tidak pernah menunjukkannya. Ia memilih menyimpannya sendiri, karena ia tahu, di tempat seperti itu, tidak semua perasaan punya ruang untuk didengar. Dan begitulah hidup Raka berjalan. Terlihat tenang, terlihat normal, terlihat baik-baik saja. Awalnya, Raka tidak pernah menganggap apa yang ia alami sebagai masalah besar. Ia merasa semua itu wajar. Ia tahu posisinya. Ia sadar pekerjaannya memang berada di belakang layar. Dan ia menerima kenyataan itu tanpa banyak pertanyaan. Namun, seperti air yang menetes perlahan, hal-hal kecil mulai terkumpul dan tanpa disadari membentuk beban yang berat. Raka mulai sering diminta mengerjakan tugas yang sebenarnya bukan bagian dari tanggung jawabnya. Mengangkat barang-barang berat sendirian, membersihkan ruangan setelah acara yang berakhir larut malam, merapikan kantor saat orang lain sudah pulang. Ia jarang menolak, bukan karena tidak lelah, melainkan karena ia takut dianggap tidak kooperatif. Takut kontraknya tidak diperpanjang, takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang menopang keluarganya.
Perlahan, jam kerjanya semakin panjang, namun upahnya tetap sama. Tidak ada lembur yang jelas, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus, hanya perintah yang datang silih berganti. Yang lebih menyakitkan bukan soal pekerjaan tambahan itu, melainkan cara orang berbicara kepadanya. Nada yang sering merendah, kalimat-kalimat pendek yang terasa dingin, seolah Raka tidak perlu dijelaskan apapun, cukup disuruh dan diharapkan mengerti. Ada hari-hari ketika ia berdiri di dekat pintu rapat, menunggu diminta sesuatu, mendengar pembicaraan tentang proyek besar, kenaikan jabatan, dan bonus akhir tahun. Semua itu terdengar sangat jauh dari hidupnya. Bukan karena ia iri, tetapi karena ia sadar dirinya tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari lingkaran itu. Raka mulai menyadari satu hal yang perlahan mengganggu pikirannya. Ia tidak hanya dipandang sebagai pekerja dengan tugas tertentu, melainkan sebagai kelas yang berbeda, kelas yang tidak perlu didengar, tidak perlu dilibatkan, dan tidak perlu dipedulikan perasaannya. Beberapa orang bahkan memanggilnya tanpa menyebut nama, hanya dengan sebutan singkat, seolah identitasnya tidak cukup penting untuk diingat. Setiap kali itu terjadi, Raka tersenyum tipis. Ia mengangguk dan tetap melakukan pekerjaannya. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa lelah yang tidak lagi hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Ia mulai sering merasa kecil, merasa keberadaannya hanya bernilai selama ia berguna. Dan ketika tidak dibutuhkan, ia kembali menjadi tak terlihat. Masalah-masalah itu tidak datang dengan suara keras, tidak ada pertengkaran, tidak ada bentakan, tidak ada kejadian besar yang dramatis. Justru semuanya datang perlahan, tenang, nyaris tidak terasa. Sampai suatu titik, Raka mulai pulang ke rumah dengan pikiran yang lebih berat dari biasanya. Ia tetap duduk di meja makan bersama keluarganya, tetap mendengarkan cerita anak-anaknya, tetap tersenyum di hadapan istrinya. Namun di dalam kepalanya, ia mulai bertanya-tanya tentang dirinya sendiri, tentang nilai hidupnya, tentang arti kerja keras, jika pada akhirnya ia tetap dianggap tidak ada. Dan sejak saat itulah, kehidupan yang selama ini terlihat baik-baik saja, perlahan mulai retak. Ada masa dalam hidup Raka ketika lelah tidak lagi terasa sebagai rasa pegal di tubuh, melainkan sebagai beban berat di dalam dada. Hari-harinya mulai terasa panjang, bukan karena jam kerja yang bertambah, tetapi karena pikirannya tak pernah benar-benar beristirahat. Suatu malam, Raka pulang ke rumah lebih larut dari biasanya. Kantor mengadakan acara mendadak, ruangan harus dibersihkan hingga rapi kembali. Dan seperti biasa, Raka adalah orang terakhir yang meninggalkan gedung itu. Saat ia melangkah keluar, lampu-lampu kantor sudah mati, lorong terasa kosong, dan untuk pertama kalinya, kesunyian itu terasa sangat dekat dengan hatinya. Perjalanan pulang malam itu terasa lebih berat. Tubuhnya lelah, punggungnya nyeri, tangannya terasa kaku. Namun yang paling berat adalah pikirannya. Sepanjang jalan, ia teringat kata-kata yang tidak pernah diucapkan langsung, namun terasa jelas melalui sikap dan perlakuan orang-orang. Ia teringat bagaimana namanya jarang disebut, bagaimana keberadaannya hanya disadari ketika ada pekerjaan yang perlu diselesaikan, dan bagaimana setelah itu ia kembali menghilang di antara hiruk-pikuk kantor. Sesampainya di rumah, Raka mendapati suasana yang tak kalah sunyi. Anak-anaknya sudah tertidur. Istrinya menunggunya di ruang kecil dengan wajah lelah. Ia duduk di lantai, melepas sepatu dengan gerakan lambat, dan untuk beberapa saat ia hanya terdiam. Bukan karena tidak ingin berbicara, melainkan karena ia tidak tahu harus mulai dari mana. Di hadapan keluarganya, Raka merasa harus tetap kuat. Ia tidak ingin istrinya khawatir. Ia tidak ingin anak-anaknya melihat ayah mereka rapuh. Namun malam itu pertahanan itu mulai goyah. Di dalam hatinya, Raka bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua usaha ini cukup?
apakah kerja keras yang ia lakukan benar-benar punya arti? Ia merasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa tahu ujungnya. Bekerja, pulang, tidur, lalu mengulang semuanya kembali. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada rasa dihargai. Yang ada hanya kewajiban dan rasa takut kehilangan pekerjaan jika suatu hari ia berani bersuara. Malam itu, Raka tidak menangis keras. Ia hanya menarik napas panjang berulang kali, menatap lantai rumahnya yang sederhana namun hangat. Di saat seperti itu, ia menyadari satu hal yang pahit, bahwa yang paling melelahkan dalam hidup bukanlah bekerja tanpa henti, melainkan merasa tidak berarti meski sudah melakukan yang terbaik. Keesokan paginya, Raka bangun dengan tubuh yang masih letih. Namun ia tetap bersiap berangkat kerja. Seragam itu kembali ia kenakan. Langkah itu kembali ia ayunkan. Bukan karena semuanya baik-baik saja, melainkan karena ia tidak punya pilihan lain. Dan di sanalah Raka berada, di titik terendah hidupnya, masih berdiri, masih bekerja, namun dengan hati yang sangat lelah. Tidak semua perjuangan berbentuk perlawanan. Tidak semua kekuatan ditunjukkan dengan suara keras. Ada perjuangan yang berlangsung dalam diam, dan Raka hidup di dalamnya setiap hari. Meski hatinya lelah, Raka tetap bangun pagi, tetap menyiapkan diri, tetap berangkat kerja seperti biasa. Tidak ada perubahan mencolok dari luar. Seragamnya tetap rapi, langkahnya tetap teratur, wajahnya tetap tenang. Namun di dalam dirinya, Raka sedang menahan banyak hal. Ia menahan kecewa agar tidak berubah menjadi marah. Ia menahan lelah agar tidak terlihat sebagai kelemahan. Ia menahan rasa kecil agar tidak merusak harga dirinya sendiri. Di kantor, ia tetap menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, membersihkan ruangan, mengangkat barang, menyelesaikan pekerjaan yang sering tidak dicatat. Ketika disuruh, ia mengangguk. Ketika diminta, ia bergerak cepat. Bukan karena ia tidak punya perasaan, melainkan karena ia memilih bertahan. Raka paham betul, di tempat seperti itu, suara orang sepertinya tidak selalu didengar. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa menjadi alasan untuk menggantinya dengan orang lain. Maka ia memilih diam, bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia menjaga hidup keluarganya. Di sela-sela kesibukan, Raka sering berdiri sebentar di sudut lorong, menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri sendiri tanpa ada yang tahu. Tidak ada rekan kerja yang menyemangatinya, tidak ada atasan yang bertanya keadaannya, tidak ada sistem yang benar-benar melindunginya. Namun Raka tetap hadir, hari demi hari, tanpa absen, tanpa drama. Ia belajar satu hal penting dalam proses itu, bahwa bertahan saja ketika ingin menyerah sudah merupakan bentuk keberanian. Tidak semua orang punya kemewahan untuk memilih berhenti. Tidak semua orang bisa menunggu kesempatan baru tanpa memikirkan kebutuhan hidup. Raka bertahan bukan karena ia lemah. Ia bertahan karena ia bertanggung jawab pada pekerjaannya, pada keluarganya, dan pada hidup yang harus terus berjalan. Dalam diam itu, Raka mulai membangun kekuatan kecil, bukan kekuatan untuk melawan orang lain, tetapi kekuatan untuk tidak membenci dirinya sendiri. Ia mulai belajar menerima kenyataan tanpa kehilangan harga diri, bahwa pekerjaannya sederhana, namun niatnya mulia. Dan meski dunia seringkali tidak melihat, Raka terus melangkah. Karena baginya, selama ia masih bisa berdiri dan bekerja dengan jujur, ia masih punya alasan untuk bertahan. Perubahan besar dalam hidup Raka tidak datang dalam bentuk keajaiban. Tidak ada promosi mendadak, tidak ada pujian terbuka, tidak ada tepuk tangan. Titik balik itu datang dari sesuatu yang sangat kecil, hampir tidak terlihat, namun cukup untuk menggoyahkan perasaan yang selama ini mengeras.
Suatu pagi, datang seorang karyawan baru ke kantor itu. Wajahnya masih canggung, gerakannya belum terbiasa. Ia terlihat berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Saat Raka membantu membuka pintu dan menunjukkan arah ruangan, orang itu berhenti sejenak. Ia menatap Raka dan bertanya dengan sopan tentang namanya. Raka menyebutkan namanya dengan suara pelan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, namanya diulang kembali oleh orang lain dengan nada yang wajar dan hormat. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan, karyawan baru itu selalu menyapa, mengucapkan terima kasih setelah dibantu, menatap mata Raka saat berbicara. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, namun bagi Raka, itu terasa seperti udara segar. Ia mulai menyadari sesuatu, bahwa ia tidak sepenuhnya tidak terlihat, bahwa keberadaannya masih bisa dirasakan oleh mereka yang mau memperhatikan. Perubahan itu tidak langsung menghapus semua luka, tidak serta-merta membuat pekerjaannya lebih ringan. Namun perlahan, cara Raka memandang dirinya sendiri mulai bergeser. Ia mulai bekerja dengan hati yang sedikit lebih lapang, bukan karena perlakuan semua orang berubah, melainkan karena ia tidak lagi sepenuhnya merasa sendirian. Raka mulai memahami bahwa harga dirinya tidak harus menunggu pengakuan dari banyak orang. Kadang, cukup satu sikap manusiawi untuk mengingatkan bahwa ia layak dihargai. Sejak saat itu, Raka mulai membangun harapan kecil. Bukan harapan besar tentang perubahan sistem, melainkan harapan untuk tetap menjaga kebaikan di dalam dirinya tanpa merasa rendah. Ia masih office boy, masih menjalankan tugas yang sama, masih berada di posisi yang sering diabaikan. Namun di dalam hatinya, ada ketenangan baru yang tumbuh perlahan. Kesadaran bahwa ia tetap bernilai meski dunia tidak selalu menunjukkan itu. Dan dari titik balik kecil itulah, Raka melangkah ke hari-hari berikutnya dengan sikap yang lebih damai terhadap dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, dan hidup Raka tidak berubah secara drastis. Tidak ada lompatan besar, tidak ada cerita yang tiba-tiba menjadi indah. Raka masih bekerja di gedung yang sama, masih datang pagi, masih pulang sore, masih mengenakan seragam yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama. Namun sesuatu di dalam dirinya telah berubah secara perlahan. Ia tidak lagi berjalan dengan perasaan serendah dulu. Ia masih tenang, masih diam, namun tidak lagi merasa sepenuhnya kecil. Raka mulai berdamai dengan kenyataan hidupnya, bukan karena menyerah, melainkan karena ia berhenti menyiksa dirinya sendiri dengan harapan-harapan yang tidak pernah diberikan tempat. Ia menerima bahwa dunia kerja tidak selalu adil, bahwa tidak semua orang diperlakukan setara, dan bahwa pengakuan tidak selalu datang kepada mereka yang bekerja paling keras. Namun, ia juga menyadari satu hal penting, bahwa martabat seseorang tidak sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya. Suatu sore, saat kantor mulai sepi, Raka berdiri di lorong yang sudah ia hafal setiap sudutnya. Ia menatap ruangan-ruangan yang telah ia rawat selama bertahun-tahun. Tidak ada rasa marah, tidak ada iri, hanya rasa lelah yang jujur dan ketenangan yang baru ia kenal. Ia tahu hidupnya mungkin tidak akan menjadi cerita besar. Namanya mungkin tidak akan dikenal, dan wajahnya mungkin tetap tidak diingat oleh banyak orang. Namun, ia juga tahu ia telah menjalani hidupnya dengan jujur. Ia telah bekerja tanpa merugikan siapapun, dan ia telah menjaga keluarganya dengan caranya sendiri. Di rumah, anak-anaknya menyambutnya dengan pelukan sederhana. Istrinya menyodorkan segelas air dengan senyum yang tulus. Di momen-momen seperti itulah, Raka menemukan makna yang tidak pernah ia dapatkan di kantor. Bahwa ia mungkin tidak terlihat di tempat kerjanya, tetapi ia berarti di rumahnya. Dan mungkin itulah kemenangan yang tidak banyak disadari orang.
bukan tentang diakui oleh dunia, melainkan tentang tetap menjadi manusia di tengah sistem yang sering melupakan sisi kemanusiaan. Raka tidak menjadi siapa-siapa yang luar biasa, namun ia tetap menjadi dirinya sendiri, seorang pekerja yang jujur, seorang ayah, seorang suami. Dan di sanalah kisah ini berdiri, tidak dengan akhir yang gemirlap, tidak dengan kebahagiaan sempurna, melainkan dengan keteguhan hati yang tumbuh pelan-pelan di dalam diri seseorang yang akhirnya belajar menerima dirinya sendiri. Kisah Raka mungkin terlihat sederhana. Tidak ada kejadian besar, tidak ada konflik yang meledak-ledak. Namun, justru di sanalah letak kenyataannya. Di sekitar kita, ada banyak orang seperti Raka. Mereka datang pagi, bekerja dalam diam, menjaga agar semuanya tetap berjalan. Mereka jarang muncul di depan, tidak masuk dalam daftar orang penting. Namun tanpa kehadiran mereka, banyak hal kecil tidak akan pernah beres. Seringkali kita terburu-buru, terlalu fokus dengan target dan pencapaian, sampai lupa bahwa di sekeliling kita ada manusia lain yang juga ingin dihargai. Kisah ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah, melainkan untuk mengajak kita lebih peka, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Kadang, satu sapaan sederhana, satu ucapan terima kasih, atau satu sikap menghormati bisa menjadi penopang hidup seseorang yang sedang lelah. Jika hari ini Anda merasa seperti Raka, merasa bekerja keras namun tak terlihat, ketahuilah bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa sering Anda dipuji. Kejujuran, tanggung jawab, dan keteguhan hati Anda tetap bernilai meski tidak selalu diakui. Dan jika Anda berada di posisi yang lebih beruntung, mungkin kisah ini bisa menjadi pengingat untuk tidak merendahkan siapapun, karena setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Kami mengajak Anda untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar. Bukan hanya untuk Raka, tetapi untuk semua pekerja yang sering tak terlihat namun tetap bertahan. Jika Anda merasa kisah-kisah seperti ini perlu terus dihadirkan, jangan lupa untuk subscribe channel Kreo ID, tekan tombol like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang belajar melihat sesama dengan hati yang lebih lapang. Kita tutup kisah ini dengan doa singkat. Semoga kita semua diberi mata yang mampu melihat kebaikan kecil, diberi hati yang tidak mudah merendahkan, dan diberi kekuatan untuk tetap menjadi manusia dimanapun kita berada. Amin.